Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Sampurasun, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Sahabat-sahabat Idoa TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji hanya milik Allah Rabbi yang senantiasa melimpahkan nikmat kepada kita semuanya. Nikmat yang terpenting adalah nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih dapat ketemu lagi ya teman-teman di channel ini, insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang 7 ciri-ciri pasangan yang memiliki sifat manipulatif yang harus kita ketahui. Namun ya teman-teman ya, sebelum kalian melanjutkan menyimak video ini sampai selesai, bagi teman-teman yang telah melakukan subscribe, like, komen, dan share, saya doakan teman-teman semuanya disehatkan jiwa dan raganya, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, insya Allah mendapatkan uang tak terduga 100 miliar rupiah. Amin ya rabbal alamin. Di dalam hubungan pasangan, tidak sedikit orang yang melakukan yang namanya manipulatif kepada pasangannya supaya merasa terus diperhatikan dan dimanja. Yang perlu diketahui bahwa perilaku manipulatif akan membuat pasangannya merasa sangat takut, cemas, tertekan, rasa bersalah dengan perilaku dan perkataan yang dilakukan oleh manipulatif karena adanya kewajiban sebagai pasangan. Oke teman-teman ya, kita lanjut saja ya. Berikut ini adalah 7 ciri-ciri pasangan yang mempunyai sifat manipulatif yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah selalu ingin paling diperhatikan. Pasangan manipulatif sangat tidak suka dengan orang yang bersikap cuek atau dingin. Dalam benak mereka akan sangat membosankan dan buang-buang waktu hidup dengan orang yang cuek dan dingin. Orang yang melakukan manipulatif bisa disebut dengan manipulator. Sang manipulator supaya orang lain merasa empati dan simpati yang tinggi kepada dia, maka manipulator akan menceritakan kisah hidupnya dengan cara berlebih-lebihan, seakan-akan dialah yang paling sedih dalam hidupnya, dengan tujuan mendapatkan perhatian yang lebih dari pasangannya. Dia akan terus mengomel atau menyindir secara berlebihan hanya karena tidak dapat perhatian sejenak dari pasangannya. Kemudian yang kedua adalah memanfaatkan rasa kasihan. Pasangan manipulatif akan memanfaatkan rasa kasihan dan empati sebagai senjata untuk memanipulasi pasangannya. Pasangan yang manipulatif akan menciptakan situasi rasa iba dan kasihan kepada pasangannya. Dengan melakukan cara itu, ternyata tanpa disadari akan mendukung atau membela dan memahami semua tindakan yang dilakukan oleh pasangan yang manipulatif, sehingga pasangannya menjadi korban. Kemudian yang ketiga, melakukan hal yang berlebihan pada pasangan ataupun orang lain. Orang yang mempunyai sifat manipulatif biasanya akan bertindak secara berlebihan saat pasangannya didekati ataupun diganggu orang lain. Yang paling parahnya lagi ya teman-teman ya, para manipulator akan sangat cemburu jika menjawab pesan dari keluarganya ataupun teman-temannya, seolah-olah dia itu cemburu banget. Dalam diri manipulator ada suatu ketakutan yang berlebihan saat pasangan dari manipulator berpaling sejenak dan tidak menunjukkan rasa perhatiannya. Rasa ketakutan tersebut akan terus berkembang menjadi seseorang yang sangat posesif terhadap pasangannya, dan yang terjadi, pasangan manipulatif akan terus berusaha untuk terus mengawasi secara berlebihan seperti penguntit atau pengintai. Yang keempat adalah melakukan bullying mental ataupun fisik. Bullying atau sering disebut dengan bully atau perundungan yang kerap dilakukan merupakan salah satu trik pasangan manipulatif supaya pasangannya nurut. Bullying atau bully akan dilakukan secara candaan yang merendahkan atau bahkan mengkritik pasangannya secara berlebihan, sehingga membuat pasangannya sangat sedih.
Jika menggunakan cara bully tidak ampuh, maka manipulator akan berbuat kasar pada pasangannya ya teman-teman, melakukan KDRT, kekerasan fisik yang sering terjadi seperti menampar atau memukul pasangannya. Kemudian yang kelima adalah menjauh dari teman dan keluarga pasangannya. Pasangan yang mempunyai sifat manipulatif ini akan cemburu jika pasangannya menghabiskan waktu dengan orang lain atau keluarganya. Manipulator akan curhat dan mengetahui bahwa pasangannya menghabiskan waktu dengan keluarga atau temannya. Sehingga pasangan manipulatif akan menghasut supaya tidak lagi bergaul dengan sahabatnya dan menyuruh meninggalkan keluarganya. Kemudian yang keenam adalah membuat pasangannya merasa berhutang budi. Banyak cara yang dilakukan oleh para manipulator seperti membuat pasangannya berhutang budi dalam bentuk fisik dan psikis. Hal tersebut bertujuan supaya bisa mengontrol pasangannya. Jadi pada saat pasangannya ingin pergi, karena pengaruh rasa hutang budi akan dapat menahan pasangan supaya tidak jadi pergi. Kemudian yang ketujuh, tidak menghargai pendapat pasangannya. Pasangan yang mempunyai sifat manipulatif cenderung tidak suka mendengarkan pendapat pasangannya. Jika pasangannya ingin memberikan pendapat, maka manipulator akan memotong atau acuh dengan ucapan yang didengarnya. Pada saat sedang bercengkrama atau berduaan, manipulator akan lebih mendominasi dalam percakapan. Saat pasangan dari manipulator ingin bercerita sesuatu, maka manipulator akan memotongnya dan membuat ceritanya yang lebih penting dan harus didengarkan. Jadi ceritanya yang paling menarik menurut para manipulator. Oke teman-teman semuanya, demikianlah 7 ciri-ciri pasangan yang mempunyai sifat manipulator yang harus kita ketahui. Jadi tetaplah waspada meskipun terhadap pasangan supaya tidak terperdaya olehnya. Teruslah berbahagia apapun kondisinya, walaupun harus terus berpura-pura bahagia supaya dapat meraih kebahagiaan yang sesungguhnya. Dan janganlah disibukkan mencintai seseorang sampai lupa mencintai diri sendiri, karena akan melelahkan, mengecewakan, dan tak akan pernah abadi. Karena cinta yang abadi hanyalah cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih teman-teman telah menyimak video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya buat diri pribadi saya. Kebenaran itu datangnya hanya dari Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan kesalahan merupakan kehilapan diri pribadi saya dalam menyampaikan informasi ini. Untuk itu, mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Jangan lupa sedekahkan, subscribe kalian, semoga menjadi ladang amal jariah buat diri kalian semuanya. Sampai ketemu lagi dengan saya di video saya selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.